Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhil fursah nahnu nastati an nata'alam al-lughal arabiyyah. Hayya bina nabda ta'allumana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu. Mari kita mensyukuri nikmat ini dengan senantiasa menebarkan kebaikan dan kita gunakan nikmat ini untuk mencari ilmu ya. Di video kali ini kita akan berlatih kembali fahmul makru ya atau reading dalam tes TOEFL gitu ya. Jadi kita akan membahas soal-soal yang nanti untuk membantu kita dalam mempersiapkan diri ya menghadapi tes TOEFL. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Tapi di video kali ini kita tidak akan terlalu banyak membahas soalnya ya. Ya paling maksimal 15 soal kita bahas di setiap pertemuannya biar tidak terlalu pusing juga ya. Yang terpenting seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita kuasai tekniknya gitu ya. Jadi jangan menghafal soal-soal yang sudah diberikan ya, jawaban dari soalnya juga gitu ya, nggak usah dihafal gitu. Tapi kita kuasai tekniknya. Kalau kita bisa menguasai tekniknya, nanti soal yang bagaimanapun gitu ya, kalaupun nanti misalnya soalnya berbeda dengan yang dilatihkan, ya itu nanti kita tetap bisa gitu ya, dan mudah dalam mengerjakannya. Oke, kita tampilkan soalnya. Nah ini dia soalnya ya. Silakan teman-teman lihat. Nanti filenya juga akan dikirimkan insyaallah ya. Nah ini Al-Qis Mustani ya. Seperti biasa di sini ada petunjuk soalnya ya. Ikhtar minal ajwibatil arba'ah alif ba jim dal ma yunasibu kullan mimma ya. Pilih pokoknya yang paling tepat antara alif ba jim dal. Oke. Perlu diingat lagi untuk mengerjakan soal reading atau fahmul makru ini, kita yang pertama kali harus diperhatikan adalah soalnya gitu ya. Jadi tujuan dari soal itu apa gitu ya. Ya, soalnya itu apa. Nah ini kita harus perhatikan kayak gitu. Jadi jangan langsung ke teks tapi ke soalnya dulu. Apa yang ditanyakan gitu. Baru nanti cari jawabannya di teks kayak gitu. Oke. Nomor 1. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Ya. Ayu kalimataini fi hadhil qit'ah lahuma irtibatun qawiyun fil makna. Ya. Itu. Jadi pertanyaannya itu, ayu kalimataini fi hadhil qit'ah lahuma irtibatun qawiyun fil makna. Dua kalimat mana ya? Ini tuh maksudnya tuh. Dua kalimat mana pada redaksi teks ini yang memiliki keterkaitan makna yang kuat ya. Yang memiliki keterkaitan makna yang kuat. Nah, di sini di pilihannya yang alif ada al-awamil at-tawasul. Kemudian yang ba-nya al-awamil al-afrad. Kemudian yang jim at-tawasul al-alaqat. Kemudian yang dal al-amal al-ijtimaiyah. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman yang kata ya, dua kata yang saling berkaitan maknanya gitu ya di dalam teks ini yang mana? Nah, ini kalau kita paham kosakata ini bisa jadi memudahkan kita untuk menjawab soal yang seperti ini. Ini hampir sama dengan yang
menanyakan tentang sinonim gitu ya, persamaan makna kayak gitu, hampir sama gitu. Nah, jawabannya yang paling tepat ya itu adalah yang jim, at-tawasul dan al-alaqat. At-tawasul dan al-alaqat. Nah, di sini kita bisa lihat ya apa arti at-tawasul kemudian al-alaqat. Itu dari teksnya ya, memahami teksnya. Yu'tabarul amal min ahadil awamil al-muhimmah jiddan fi tahqiqit tawassul al-ijtima'i bainal afrod wa huwa masdarun li takwinil alaqat al-ijtima'iyyah. Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mencapai komunikasi sosial antar individu dan merupakan sumber pembentukan hubungan sosial. Ya. At-tawasul itu apa? Komunikasi ya. Kemudian al-alaqat itu hubungan, gitu ya. Nah, itu memiliki makna yang berkaitan. Maka jawabannya adalah yang jim. Kalau yang alif itu kan al-awamil itu kan faktor ya. At-tawasul hubungan itu kan nggak nyambung ya maknanya. Yang ba juga al-awamil sama al-afrod, afrod dan individu-individu. Kemudian yang dal al-ijtima al-amal pekerjaan, kemudian al-ijtimaiyah sosial. Itu juga nggak berkaitan ya. Nah, itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang jim at-tawasul al-alaqat. Nah, ingat kalau ada pertanyaan seperti ini, ayu kalimataini fi hadhil qit'ah lahum irtibatun qawiyun, itu yang dimaksud adalah persamaan makna. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, nomor 2. Seperti biasa, lihat soalnya apa yang diminta di sini ya. Di sini soalnya ayu kalimataini asasiyataini li ta'yidil makna fi hadhil qit'ah. Ayu kalimataini asasiyataini. Dua kalimat pokok yang mana ya? Li ta'yidil makna untuk mendukung makna fi hadhil qit'ah dalam penggalan teks ini ya. Nah, kalau ini yang dicari itu kalimat pokoknya ya. Dua kalimat pokok dalam teks itu yang mana gitu. Jadi ini bukan bukan kepersamaan maknanya, tapi lebih ke dua kata ini tuh yang inti gitu ya dari teks ini tuh yang mana gitu. Nah, ini juga kita harus paham teksnya ya. Kemudian kita harus paham juga kosakatanya atau mufradatnya gitu. Kita lihat di teksnya ya. Al-insanu huwa hadapul hadarat wasilatuha ya. Wa huwa mahallus thaqafah wa hamiluha. Fala yatakhalla wujud hadarat la turakkiz alal insan ya. Jadi manusia adalah tujuan dan sarana peradaban dan dia adalah tempat sekaligus pembawa budaya. Jadi jangan membayangkan adanya peradaban yang tidak berfokus pada manusia. Jadi peradaban itu pasti berfokus kepada manusia karena manusia itu adalah yang membawa peradaban itu sendiri gitu. Nah, maka yang mana nih dua kalimat yang itu inti di teks ini gitu ya. Kayak kita lihat pilihan jawabannya, yang alif ada al-insan dan al-hadar. Manusia ya, al-hadarah peradaban. Kemudian yang ba al-hadarah as-saqafah. Peradaban dan budaya ya. Kemudian yang jim al-insan manusia, wasilah itu sarana ya. Nah, kemudian mahal tempat ya, kemudian hamil yang membawa. Nah, ini yang mana nih yang menurut teman-teman yang intinya itu dua kalimat inti itu yang mana kira-kira dua katanya? Nah, jawabannya yang tepat adalah yang alif, al-insan al-hadarah ya.
Jadi itu dua itu yang inti itu kan, pembahasan di teks itu adalah manusia dan peradaban gitu ya. Nah itu untuk nomor 2 ya, jawabannya alif al-insan al-hadarat. Lanjut ke nomor 3 ya, nomor 3. Nah ini ya, oke kita lihat soalnya seperti biasa. Al kalimatani adalatani ala makna muradif fil jumlah huma. Nah, ini apa nih yang diminta dari soalnya ini? Al kalimatani adalatani ala makna muradif. Dua kalimat yang menunjukkan makna yang sama. Muradif itu sama atau sinonim ya. Fil jumlah dalam redaksi ini yang mana? Nah, ini kita harus mengetahui makna ya. Pokoknya kalau nanti ada makna muradif berarti itu yang ditanyakan adalah sinonim atau persamaan kata gitu ya, persamaan makna kayak gitu. Meskipun misalnya awalnya apa gitu ya, misalnya al kalimat seperti yang ini ya, al kalimatani adalatani. Kalau yang sebelumnya kan enggak kayak gini ya, pertanyaannya itu yang menanyakan tentang sinonim itu ya, awalnya itu. Kalau ini diawalinya dengan al kalimatani adalatani ala makna muradif. Nah, yang jadi kata kuncinya itu makna muradifnya itu. Gitu ya. Nah, berarti yang sinonim gitu. Yang mana nih yang di soal nomor 3 ini yang termasuk makna muradif atau persamaan gitu ya. Oke. Di sini innal mujtama'a raqi fi hajat mustamirah ilal istifada min tatbiqatil ilmi fi syatal majalat lil wusul ila taqaddum. Oke. Masyarakat kelas atas atau masyarakat yang maju ya, selalu membutuhkan manfaat dari penerapan ilmu pengetahuan di berbagai bidang untuk mencapai kemajuan. Oke. Ini kira-kira menurut teman-teman yang mana ya? Yang alif al-mujtama dan at-taqaddum. Al-mujtama tadi masyarakat ya, at-taqaddum kemajuan. Kemudian yang ba tatbiqat penerapan ya. Kemudian al-majalat itu bidang. Kemudian yang jim al-istifadah mengambil manfaat ya. Mengambil manfaat. Kemudian al-wusul sampai. Kemudian yang dal ar-raqi kelas atas atau maju ya. Kemudian at-taqaddum kemajuan. Nah, ini yang mana nih yang memiliki kesamaan makna? Ya, jawabannya yang tepat adalah yang dal ya, ar-raqi at-taqaddum. Itu memiliki persamaan makna atau makna muradif tadi ya. Oke, itu jawaban untuk nomor 3. Oke. Paham ya sampai sini insyaallah ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, soalnya kita naikkan ke nomor 4 ya. Nah, ini. Oke, kita lihat di sini pertanyaannya. Nomor 4. Oke. Oke, nomor 4 sekalian nomor 5 ya biar kelihatan. Nah, gitu. Al kalimatani adalatani ala makna mudod fil jumlah huma. Nah, ini kata kuncinya di makna mudod. Yang diminta dari soal nomor 4 ini adalah makna mudod atau lawan kata ya, atau antonim lawan kata. Al kalimatani adalatani ala makna mudod, dua kalimat yang memiliki makna berlawanan ya. Fil jumlah huma dalam redaksi ini yang mana gitu ya. Oke, kita lihat di teksnya ya. Innan nasa idza lam yajtami'u 'alal haqqi wal imani farraqahumul batil wa innahum yazilluna mahkumin bi tabaihim ghairas salim ya. Jika orang tidak bertemu berdasarkan kebenaran dan keimanan, jika
manusia ya tidak berkumpul berdasarkan kebenaran dan keimanan, maka kebatilan akan memisahkannya dan mereka tetap diperintah oleh karakter mereka yang tidak baik ya, yang tidak pantas. Nah, ini kira-kira yang mana yang memiliki makna berlawanan dari dari teks yang barusan ya di nomor 4 ini. Al-haqqu al-iman, kebenaran dan keimanan. Yang alif, yang ba, al-haqqu as-salim. Al-haq kebenaran, as-salim lurus atau baik gitu ya. Kemudian yang jim, al-haqqu al-batil. Hak kebenaran, al-batil kebatilan ya. Kemudian yang dal, yajtami'una yazilluna, itu berkumpul ya, atau bersatu. Nah, kira-kira yang mana yang memiliki makna berlawanan? Nah, jawabannya adalah yang jim ya, al-haqqu al-batil. Nah, itu berlawanan, katakan hak itu kebenaran, al-batil itu kebatilan kayak gitu ya. Nah, itu jawabannya yang nomor 4 adalah yang jim. Nah, gitu ya. Dan sebetulnya ini kalaupun kita paham maknanya gitu ya, atau paham mufradatnya, arti kata dari pilihan jawaban, itu sebetulnya kita tidak perlu membahas atau membaca soalnya lagi gitu ya, atau membaca teksnya. Kita nggak perlu memahami teksnya lagi gitu, kalau kita bisa memahami mufradat yang di pilihan jawaban ya. Kan ini yang ditanyakan makna ya, makna kata gitu. Yang mana nih yang berlawanan makna katanya gitu. Jadi kalau kita udah tahu sebetulnya, kalau misalnya pas lihat al-haq al-batil, oh ini lawannya berlawanan gitu kan maknanya. Nah, udah aja pilih yang itu gitu. Tidak usah dibahas si teksnya. Nah, kenapa tadi dibahas teksnya? Itu biar paham aja ya teman-teman teksnya gitu. Dan sebetulnya udah ada terjemahnya juga ya, sudah saya cantumkan di bawah teksnya. Kayak gitu. Jadi kalau ada soal seperti ini, sebetulnya kita nggak perlu lihat ke teks kalau kita menguasai mufradat ya, atau kosakata yang ada di pilihan jawabannya gitu ya, untuk mengefisienkan waktu kita mengerjakan soal. Oke, lanjut yang nomor 5 ya. Ansabu fikratin min hadhil jumlah huwa. Nomor 5 nih pertanyaannya, yang diminta itu ansabu fikroh. Nah, kalau ini seperti yang di video sebelumnya, ini yang diminta adalah ide atau gagasan yang sesuai dengan teks ini. Itu yang mana ya? Innalil insani, teksnya itu ya. Innalil insani matalib ruhiyah. Innalil insani matalib ruhiyah takmil insaniyatahu wa yatamayyazu biha an baqiyatil hayawanat ya. Manusia memiliki tuntutan spiritual yang melengkapi kemanusiaannya dan membedakannya dari hewan lain gitu ya. Membedakannya dari hewan-hewan. Nah, ini mana yang tepat kira-kira ya. Nah, jawabannya yang nomor 5 ini yang paling tepat adalah yang ba. Janib ar-ruhi yaj'alul insan mutakammilan wa mutamayyizan. Jadi aspek ruh itu ya, aspek ruh menjadikan manusia itu mutakamil, sempurna ya. Kemudian mutamayyiz itu istimewa ya, atau beda dari makhluk yang lain. Nah, itu kan sama atau sesuai ya, gagasan yang pilihan yang ba dengan yang teks gitu. Kemudian nomor 6 ya. Pertanyaannya, ansabu fikroh minal kit'ah. Sama ini juga ya.
gagasan yang sesuai dengan yang di teks itu yang mana di pilihan jawaban itu yang paling sesuai gitu ya. Nomor 6. Al-quwwah wal ilmu la yahtasil la yah yahtasilu alaihima illa bitaqwa fal quwwatu bila ilmin sabilun lil halaki wa mal ilmu bila taqwa fahuwa sabilun lil halaki aidan. Kekuatan dan ilmu hanya bisa didapatkan melalui ketakwaan ya. Karena kekuasaan atau kekuatan tanpa ilmu merupakan jalan menuju kehancuran. Dan ilmu tanpa ketakwaan atau kesolehan juga merupakan jalan menuju kehancuran. Nah, ini yang mana yang sesuai dengan gagasan pokok di teks ini ya. Jawabannya nomor 6 adalah yang jim. At-taqwa doruriyun li'alla yu'addi al-quwwah wal ilm ila halak ya. Ketakwaan itu merupakan sangat penting ya. Nah, karena agar kekuatan dan ilmu itu tidak menjadi jalan menuju kehancuran. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang jim. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Soalnya kita naikkan ke atas. Oke, Afwan. Soalnya ke nomor 7 ya. Nah, ini. Nomor 7. Ini soalnya ansabu fikroh minal kit'ah huwa. Sama ya, ini juga seperti di soal yang nomor 8 tadi. Yang sesuai yang mana ya, gagasan pokoknya atau idenya. Di sini teksnya ini harus kita pahami, kemudian nanti baru kita bisa menemukan jawaban yang sesuai ya dengan pilihan jawaban gitu. Oke, yang nomor 7 ini ya maknanya dari teks ini kan dosa itu bisa mendistorsi tauhid dan melemahkan kemurniannya. Dan setiap kali dosa menumpuk di hati, kemudian tauhid akan rusak ya, diperburuk, tetapi pada akhirnya akhirnya menjadi gelap ya. Dan tetap ya, bahkan pada akhirnya menjadi gelap. Nah, jadi dosa itu akan merusak tauhid ya, keyakinan, dan melemahkan kemurnian tauhid itu. Nah, apabila sudah menumpuk di hati dosa itu, maka akan memperkeruh ya kemurnian tauhid dan juga akan menjadikannya gelap. Nah, kira-kira ini yang mana ya? Yang paling sesuai adalah yang alif ya. Al-ma'asi mudadatun lis-safa'it tauhid. Dosa itu merupakan lawan dari kemurnian tauhid. Nah, itu ya yang alif, yang nomor 7. Kemudian nomor 8. Ansabu fikroh minal kit'ah. Sama ini juga ya. Kita pahami teksnya ya. Nah, di sini artinya pendekatan Islam memperhitungkan kepentingan kelompok di satu sisi dan kepentingan individu di sisi lain. Manhajul Islam tura'i fihi maslahatul jamaah min jihatin wa tura'i fihi maslahatul fardi min jihatin ukhra. Ya. Di sini yang paling tepat yang mana nih? Yang paling sesuai pikiran gagasannya ya. Pilihan jawaban itu yang mana? Ya, jawabannya yang nomor 8 adalah yang dal ya. Fi manhajil Islam tuwafiq baina maslahatail fardi wal jamaah. Nah, jadi Islam itu ya
memperhatikan kepentingan ya kemaslahatan individu dan kelompok. Oke, lanjut nomor 9. Ini ansabu fikroh juga sama ya. Kita pahami teksnya. Investasi uang harus menjauhi cara-cara ilegal seperti pinjaman riba. Inastismarul amwal yajibu an yabata'ida anit turuk ghairal masyru'ah kal qurudir apa ribawiyah riba. Nah, ini yang tepat yang mana nih? Yang paling sesuai. Nah, jawabannya nomor 9 adalah yang ba. Istismarul mal labudda biturukin masyru'ah. Jadi investasi uang itu harus sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan. Harus sesuai dengan syariat. Jadi jawabannya yang ba. Lanjut nomor 10. Ansabu fikroh minal kit'ah huwa ya. Islam memandang kesatuan eksistensi manusia sebagai masyarakat manusia tunggal yang didominasi oleh persamaan dan keadilan. Yanzurul Islam ila wahdatil wujudil insani bisifatiha mujtami'an insaniyan wahidan tasuduhul al musawat wal adalah. Ini jawabannya yang paling tepat adalah yang mana? Yang jim ya. Al musawat wal adalah min samatil mujtama al islami. Itu jawabannya ya. Jadi persamaan dan keadilan itu merupakan bagian dari masyarakat Islam. Oke, kita lanjut nomor 11. Ansabu fikroh, ini juga masih sama ansabu fikroh. Di sini kita harus pahami makna seperti biasa ya. Ajaran Islam bertujuan untuk meningkatkan kondisi individu karena itu adalah fondasi ya, blok bangunan. Dari mana kelompok yang kohesif bangun. Innat ta'lim al-islamiyah tuhdapu ila tahsin awdha'il fardi fa huwal labna allati tabni minha al-jama'ah al-mutamassikah. Nah, ini yang nomor 11, jawabannya yang paling tepat adalah yang jim. Yahtamu manhajul Islam bisolahi awdha'il fardi. Islam memperhatikan bisolahi awdha'il fardi, jadi kebaikan individu. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Ansabu fikroh, masih sama ansabu fikroh ya. Nah, ini at-tijarah minal a'malil maliyah allati taqumu ala talabir ribh fahiya majalun amaliyun likasfi akhlaqit tujar. Perdagangan adalah bisnis keuangan yang didasarkan pada pencarian keuntungan karena merupakan bidang praktis untuk mengungkap moral para pedagang. Nah, ini yang kira-kira yang paling tepat yang mana? Nomor 12. Nah, yang jawabannya adalah yang dal ya. Taqumut tijarah alal akhlaq. Jadi perdagangan itu didasarkan pada akhlak gitu ya. Akhlak si pedagangnya itu. Oke, kemudian nomor 13. Ansabu fikroh, masih sama ya. Seperti di sebelumnya. Di sini persaudaraan adalah kondisi moral yang memiliki bobot pada keseimbangan ekonomi dan kehidupan sosial yang baik untuk hidup berdampingan. Inal ikho'a dhabitun akhlaqiyun lahu waznuhu fil mizanil iqtisadi wa husnit ta'ayish bainan nas fil hayatil ijtimaiyah. Jawabannya yang paling tepat nomor 13 adalah yang al-ikho, yang alif ya. Al-ikho amrun daruriyun fil iqtisad. Persaudaraan merupakan hal paling urgen ya dalam perekonomian ya, dalam ekonomi.
Oke, itu jawabannya yang nomor 13. Kemudian nomor 14. Ansabu fikroh min hadhil kit'ah. Ini juga sama ya. Nah, kita pahami teksnya. Solidaritas sosial dalam Islam tidak dimaksudkan untuk kepentingan materi, melainkan untuk dakwah, kebutuhan masyarakat, individu, dan kelompok. Inna takafula al-ijtima'i fil Islam laisa maqsudan ala naf'il madi bal limuhimmati hajatil mujtama afrod dan wa jama'ah. Nah, ini ya. Yang paling tepat kira-kira yang mana? Nomor 14. Yang paling tepat adalah yang ba, hajatul mujtama asasiyatun fit takaful al-ijtimai. Kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan sosial itu merupakan hal yang pokok ya. Nah, yang ditanggung oleh kelompok itu sendiri. Itu adalah yang ba ya, jawabannya yang paling tepat. Kemudian nomor 15, ini yang terakhir di latihan kita di video kali ini. Allah nanti kita lanjutkan pembahasan atau latihan soal yang lain di video berikutnya. Ini masih sama ya, ansabu fikroh. Ansabu fikroh. Kita pahami teksnya ya. Seni dalam konsep Islam adalah sarana bukan tujuan, dan sarana menghormati tujuan dan mengarah padanya ya. Al-fanu fit tasawwuril islami wasilatun la ghayata wal wasilatu tusyarifu bi syarafil ghayatil lati tuaddi ilaih. Ini yang paling tepat yang mana? Ya. Nomor 15 yang paling tepat jawabannya adalah yang jim, yakunul fan syarifan bi syarafi ghayat. Nah, seni itu menjadi mulia ya dengan kemuliaan tujuannya gitu ya. Jadi kesenian itu jadi mulia kalau tujuan dari seni itu mulia. Nah, itu latihan untuk kali ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 15. Insyaallah kita lanjutkan di video berikutnya ya. Untuk latihannya kita masih ada beberapa latihan soal lagi, masih banyak ya. Insyaallah dengan banyaknya latihan kita akan terbiasa ya dengan soal-soal seperti ini, dan kita akan mudah insyaallah nanti dalam pelaksanaan tes TOEFL yang akan kita laksanakan nanti ya. Nah, itu barangkali yang bisa disampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nastatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.